Menyambung tadi apa yang dikatakan Ustadz Wijayanto ya, banyak sekali tantangan ya ketika kita ingin memeluk Islam, apalagi budaya-budaya sebelumnya yang dibawa ya. Ini pengen tanya ke Opali begitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mantep nih memeluk agama Islam dan ceritanya seperti apa Opali? Cerita yang paling berannya ada puasa ya. Waktu Ramadan ya. Saya udah menjadi mualaf, jadi di kantor juga saya maunya mengikuti puasa ya. Bukan yang masalahnya lapar, cuma ada yang masih waktu itu saya kadang-kadang ada pertemuan antara orang Korea masih minum soju. Lingkungan saya juga mereka tahu karena saya memang mau menjaga persyaratannya, tapi kalau mereka tidak bantu saya juga sulit. Jadi akhirnya makin lama makin saya juga mengikuti secara maunya full mengikuti. Jadi mungkin hampir 4-5 tahun setelah itu sampai sekarang tidak pernah batal satu hari pun juga. Jadi pokoknya penuh ikut puasa. Seperti begitu ini memang ceritanya, ada yang kebudayaan yang sebelumnya dan sekarangnya. Gitu. Dan itu dialami semua orang. Artinya memang budaya itu sesuatu yang jadi masalah di dalam kita keberagaman. Dan memang itu sunatullah ya, sunatullah. Jadi setiap orang mau beragama pasti ada tantangan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dikatakan, jangan kamu mengatakan beriman sebelum datang ujian kepada kalian. Dulu sahabat juga ujiannya macam-macam, apalagi kalau di dalam tradisi dulu itu sampai dibunuh, sampai dikucilkan, sampai diusir. Mr. Lee, tapi awalnya kenal Islam ini dari mana sebenarnya? Dari ayah angkat tadi atau gimana? Ya, betul. Dari bapak angkat saya memang tiap hari Muslim ini gini ya, dan juga dari 1 sampai A sampai Z ajarin tiap hari, dan juga terus yang waktu sembahyang saya memang di sana duduk sendiri kan, ayo coba ikut coba. Jadi saya pertamanya sebenarnya dipaksain gitu ya, tapi lama-lama saya paling melihat ini memang seperti nama membela itu dari bapak angkat saya. Ini ada zakat kan, tapi beda lah. Zakat ini memang suatu waktu gitu, tapi ini membela itu kehidupan sehari-hari lah gitu. Saya juga sebenarnya paling sekarang saya menjadi mualaf, paling senangnya saya bisa bela ke orangnya. Misalnya bukan hanya semacam duit saja ya, saya bagi-bagi pokoknya. Jadi karena itu mungkin lingkungan saya semua orang mereka panggil saya Pak Haji itu karena mungkin saya bagi-bagi gitu. Mereka melihat juga ini orang Korea tapi maunya bagi-bagi semua gitu. Jadi mungkin dari situlah saya pikir. Iya, karena ini pembelajarannya penting ya. Ini learning point dari Ajili ini. Ternyata dakwah paling efektif itu bilhal, dengan perbuatan. Iya. Karena kalau hanya diomongkan, anak saja, mohon maaf, anak itu dinasihati 100 kali, itu nggak ada artinya kalau tidak melihat contoh dari perbuatan orang tua itu. Anak itu nggak dengar, tapi dia melihat. Nah, dan ternyata Rasulullah dulu juga begitu, dakwahnya dengan perilaku. Walaupun beda agama pun ternyata kita harus sikap baik. Pengen tahu juga nih Ustadz Wijayanto, Mr. Lee Opali begitu ya. Sempat kan kalau iman kadang-kadang naik turun ya Ustadz Wijayanto. Sempat mengalami hal-hal seperti itu, kadang-kadang ada di bawah lagi turun, atau lagi mantap banget. Itu saya pikir begini ya. Biasanya orang Korea mereka mengikuti agama, walaupun bukan Muslim, ada Kristen, Buddha gitu. Mereka waktu ada zaman kesulitan mereka lebih mungkin cenderung memang mengikuti agama gitu. Tapi justru di Indonesia ini memang agama Muslim itu tadi saya sudah sebutkan ini kehidupan. Hidup itu adalah agama. Tapi di Korea enggak gitu. Pokoknya saya seperti tadi tindakan saya, perlakuan saya baik dan juga saya melakukan seperti begitu. Ini memang udah enggak usah mikir agama gitu. Pikirannya begitu. Di dalam surat Al-An'am itu ditekankan jangan sampai agama itu kayak jaket. Ketika kita dingin kita pakai, begitu kita gerah kita lepaskan. Jadi seolah-olah hanya pas itu. Sampai diumpamakan begini. Janganlah kamu beragama seperti orang dalam naik kapal. Ketika ada badai maka dia dekat dengan Tuhan karena terumbang-ambing begitu lupa ya Allah doa. Tapi begitu sampai mendarat
mereka sudah lupa dengan Tuhannya. Persis kalau kita naik pesawat, begitu turbulen, semuanya, wow, masya Allah, oh my God, oh my God, ya Allah, oh my God, apa-apa. Tapi begitu turun selamat sudah lupa itu semuanya. Luar biasa. Kita itu malah banyak belajar kepada Pak Hajili ini karena luar biasa loh. Maksud saya bagaimana dia tetap konsisten. Nah, nanti tentu ada beberapa poin penting untuk menjaga istiqomah kita supaya stamina itu. Karena nanti ada namanya pertemanan. Karena kalau sendirian berat. Ya, berat. betul. Berat, ya. Betul. Puasa itu sebetulnya berat. Tapi di Ramadan itu semuanya ringan. Karena banyak. Bareng-bareng. Makanya saya tanya, jujur, Pak puasa sebulan di bulan Ramadan sama 6 hari puasa atau puasa Senin Kemis dengan puasa Ramadan sebulan lebih berat mana? Luar biasa lebih berat puasa sunnah. Puasa sunnah karena nggak teman-teman nggak ada. Betul. Dengan bersama ternyata. Betul. Itu luar biasa. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Tapi puasa juga di Indonesia saya pikir itu luar biasa karena di Muslim country Saudi Arabia, Iran, Irak mereka tutupkan semua tutup. Jadi betul. Tidak ada gerakan. Terus habis mungkin buka puasa mungkin malam jalankan. Tapi seperti Indonesia kehidupan sehari-hari itu bisa menjaga dengan puasa lagi itu sebenarnya tidak begitu gampang. Ini memang lebih sulit dan bisa lebih menghargai gitu. Dan sebetulnya itu nilai pahalanya lebih tinggi. Iya, betul. Ujiannya lebih banyak. Iya, karena kalau toko tutup ya otomatis warung tutup, wah, puasa enak saja. Ini buka kok dia nggak mau. Iya, betul. Itu keyakinan yang penting. Jadi sama dengan sekarang, ada babi walaupun dihargai murah, walaupun gratis kita tidak akan mau makan karena kita tahu itu larangan. Betul. Ya puasa juga begitu. Sebetulnya kalau mau dinilainya mau buka semuanya nggak ada masalah. Toh orang puasa tidak akan tertarik dengan itu. Betul. Gitu. Tapi tentu jangan eksploitatif lah, jangan demonstratif. Udah puasa semua orang ditawari kuliner ya nggak pas. Diuji.